Ziarah, dalam bahasa Arab, berarti mengunjungi atau menengok, baik orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dalam konteks ziarah kubur, makna utamanya adalah mengunjungi makam orang yang telah meninggal, seringkali dengan tujuan mendoakan mereka dan mengingatkan akan kematian. Ziarah kubur juga dapat menjadi bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan memperkuat iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pegunungan Suralaya, Kompleks Gunung Ungaran di sisi barat kota Ungaran, Kabupaten Semarang. Pernah ditinggali oleh masyarakat yang masih gelap keimanannya. Mereka dipimpin orang-orang dengan kesaktian tinggi yang menyandarkan kekuatan gaibnya pada zat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpanggil atas kondisi tersebut, beliau Syekh Hasan Munadi. Kemudian datang jauh-jauh dari Demak memberi pencerahan kepada masyarakat setempat, makam Syekh Hasan Munadi di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat. Tak kalah menariknya dengan kisah murid Syekh Hasan Munadi yang membantu dakwahnya, yaitu Kanjeng Tuan Potrokusumo. Kisah Kanjeng Tuan Potrokusumo. Beliau seorang bangsawan yang pernah menjabat sebagai Adipati Tuban masa itu. Beliau pemeluk kepercayaan Hindu. Kanjeng Tuan Potrokusumo mempunyai perwatakan angkuh dan sombong. Beliau selalu mengandalkan kekuatan atau kesaktiannya untuk melakukan hal-hal yang dibencinya. Pertemuan dengan Waliullah Hasan Munadi, beliau mengajak berjajak pendapat atau tukar pikiran tentang keyakinan dan beradu kanuragan. Kanuragan yang ditunjukkan oleh Kanjeng Tuan Potrokusumo, memerintahkan keranjang untuk mengambil air dengan sendirinya. Atas kesaktian beliau, keranjang tersebut berjalan dengan sendirinya, dan mengambil air untuk tuannya yang memerintahnya. Seketika itu dibalas dengan Waliullah Hasan Munadi, hanya menancapkan jari kelingkingnya pada sebongkah batu padas, maka atas izin yang kuasa, batu tersebut mengeluarkan kucuran air yang sangat deras, dan berkata beliau kepada Kanjeng Tuan Potrokusumo bahwa tidak usah susah payah menyuruh keranjang mengambil air, di sini sudah ada. Di mana tempat yang terdapat kucuran air dari karomah Waliullah Hasan Munadi, bertempat di Gunung Sekuthon, di atas Desa Ngaglik, Kelurahan Nyatnyono, Ungaran Barat. Tak lama kemudian, Kanjeng Tuan Potrokusumo menunjukkan ilmu kanuragan yang dimilikinya, dengan menerbangkan sebuah gentong ke udara, dibalaslah oleh Waliullah Hasan Munadi dengan menerbangkan terompa atau gamparan atau teklek, atau sandal dari kayu terbang ke udara atas izin yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyusul gentong tersebut dan diperintahkannya gamparan itu, untuk memukul gentong tersebut sampai pecah. Peristiwa itu ditandai dengan adanya Gunung Gentong, yang berlokasi di sebelah barat Dusun Ngaglik. Ujung akhir sebiah cerita, yang ditunjukkan lewat adu ilmu kanuragan, Kanjeng Tuan Potrokusumo mengakui kekalahannya dan menjadi murid dari Waliullah Hasan Munadi. Menurut versi lain diceritakan, bahwa Kanjeng Tuan Potrokusumo murid Sunan Kalijaga bersama Waliullah Hasan Munadi dan ditugaskan untuk berdakwah bersama Syekh Hasan Munadi. Menurut warga setempat, Kanjeng Tuan Potrokusumo yang membabat alas yang sekarang menjadi Dusun Ngaglik. Warga setempat meyakini bahwa Kanjeng Tuan Potrokusumo lah yang jadi leluhur Dusun Ngaglik. Menurut warga setempat, bahwa barang siapa yang berziarah atau bertawasul kepada Kanjeng Tuan Potrokusumo dengan niat tulus ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan didatangi Hodam Singamas. Singamas inilah yang diyakini warga setempat bahwa Singamas ini yang selalu menjaga makam Kanjeng Tuan Potrokusumo. Ziarah, dalam bahasa Arab, berarti mengunjungi atau menengok, baik orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dalam konteks ziarah kubur, makna utamanya adalah mengunjungi makam orang yang telah meninggal, seringkali dengan tujuan mendoakan mereka dan mengingatkan akan kematian. Ziarah kubur juga dapat menjadi bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal dan memperkuat iman.
Makna harfiah. Kata ziarah dalam bahasa Arab berasal dari kata ziyadah yang berarti mengunjungi atau menengok. Secara harfiah, ziarah berarti kunjungan, baik kepada orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ziarah kubur. Dalam konteks ziarah kubur, makna utamanya adalah mengunjungi makam orang yang telah meninggal. Tujuan ziarah kubur. Ziarah kubur memiliki beberapa tujuan, di antaranya mendoakan orang yang meninggal, memohon ampunan dosa dan tempat yang baik bagi orang yang telah meninggal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan akan kematian. Ziarah kubur menjadi pengingat akan kematian dan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Menghormati orang yang meninggal. Ziarah kubur adalah bentuk penghormatan dan bakti kepada orang yang telah meninggal. Selanjutnya, untuk memperkuat iman, ziarah kubur dapat memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziarah dalam perspektif lain. Selain ziarah kubur, ziarah juga dapat dimaknai sebagai perjalanan ke tempat suci atau keramat, yang dapat membawa perubahan pribadi dan spiritual. Ziarah Wali Songo. Dalam tradisi Islam di Indonesia, ziarah ke makam para wali atau tokoh suci, Wali Songo, juga menjadi bagian dari praktik keagamaan dan budaya. Ziarah ini memiliki tujuan untuk meneladani perjuangan dan nilai-nilai keagamaan yang mereka contohkan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, ziarah memiliki makna yang luas, mulai dari mengunjungi orang yang masih hidup hingga perjalanan ke tempat suci atau keramat, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, dan memperingati kematian. Pengertian ziarah wali. Ziarah wali dapat didefinisikan sebagai kunjungan ke makam atau tempat yang dianggap suci yang berkaitan dengan para wali Allah, yaitu orang-orang yang diyakini memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik ini bukan sekadar mengunjungi makam, tetapi juga merupakan upaya untuk menghormati, mengingat, dan mengambil pelajaran dari kehidupan para wali tersebut. Dalam konteks Islam, wali adalah seseorang yang memiliki tingkat ketakwaan dan keilmuan yang tinggi, serta dianggap memiliki karomah atau keistimewaan spiritual. Ziarah ke makam para wali ini telah menjadi bagian integral dari tradisi keagamaan di berbagai belahan dunia Muslim, termasuk Indonesia yang terkenal dengan Wali Songonya. Penting untuk dipahami bahwa ziarah wali bukanlah bentuk penyembahan terhadap makam atau individu yang telah meninggal. Sebaliknya, ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengambil inspirasi dari kehidupan orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Pada masa awal-awal Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah melarang umat Islam berziarah ke kuburan, mengingat kondisi keimanan mereka pada saat itu yang masih lemah, serta kondisi sosiologis masyarakat Arab masa itu yang pola pikirnya masih didominasi oleh kemusyrikan dan kepercayaan kepada para dewa dan sesembahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan kesalahpahaman ketika mereka mengunjungi kubur baik dalam berperilaku maupun dalam berdoa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, alasan ini semakin tidak kontekstual dan Rasulullah pun memperbolehkan berziarah kubur, demikian keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Tirmidzi No 973. Artinya, hadits dari Buraidah ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya pernah melarang berziarah kubur. Tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah. Karena hal itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat." Adapun mengenai hikmah ziarah kubur, Syekh Nawawi Al-Bantani telah menuliskannya. Dalam Nihayatus Zain demikian keterangannya, disunahkan untuk berziarah kubur. Barang siapa yang menziarahi makam kedua orang tua atau salah satunya setiap hari Jumat, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikianlah hikmah di balik ziarah kubur, betapa hal itu menjadi kesempatan bagi siapa saja yang merasa kurang dalam pengabdian kepada orang tua seumur hidupnya. Bahkan dalam keterangan selanjutnya masih dalam kitab Nihayatus Zain diterangkan, barang siapa menziarahi kubur kedua orang tua setiap hari Jumat pahalanya seperti ibadah haji. Alhamdulillahirobbil alamin.
Dengan barokahnya, ziarah ke makam Waliullah Kanjeng Tuan Potrokusumo. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semuanya, dan membalasnya dengan penuh pahala dan berkah serta magfirohnya. Dengan harapan agar ibadah ziarah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ziaratan makbulatan, atau ziarah yang diterima dan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Inilah sepenggal kisah Kanjeng Tuan Potrokusumo, dan makna ziarah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.